Hey cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Gabu episode ke-43. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasalah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau bos besar dunia lain turun langsung ke bumi buat ngintip dunia manusia? Dan ternyata dia datang bareng anaknya yang naksir kehidupan manusia. Yep, ini bukan episode biasa. Di episode 43 Kamen Rider Gabu ini, kita disajikan konflik gede, emosional, dan pastinya bikin tegang dari awal sampai akhir. Boka Jaldak, si antagonis utama dari dunia Granyoto, akhirnya turun langsung ke bumi dan itu nggak main-main. Presiden Boka Jaldak, dalang utama dari dunia Granyoto, akhirnya turun sendiri ke dunia manusia dan nggak sendirian. Dia bawa putrinya yaitu Rizal. Dia nggak bawa-bawa banget sih. Dia itu lebih ke ingin ikut bapaknya si Rizal ini. Dan dia bilang, biar aku jadi tour guide-nya di dunia manusia. Gimana coba? Boka yang selama ini cuma muncul sebagai ancaman dari balik layar, sekarang muncul langsung ke bumi dengan menggunakan, jelas ya, penyamaran manusia menggunakan mimiki. Sosok manusianya diperanin langsung oleh Funaki Ken, dan aura dominannya tetap berasa banget. Tujuannya bukan cuma buat pamer kekuatan, tapi karena dia benar-benar penasaran sama dunia yang bikin anaknya tertarik segitunya. Tapi kedatangan Boka bukan tanpa perlawanan. Lakia yang selama ini jadi salah satu karakter paling nekat, langsung berusaha menghadang meskipun tanpa senjata. Ya ini sebab Lakia mau berubah, Ram Star Gear-nya dicabut dan dibuang. Sebab itulah dia gak bisa berubah. Tapi kan ada alternatif lain ya, jika si Lakia ini berpikir dia bisa menggunakan Granyoto formnya untuk melawan mereka. Tapi di sini tidak, ya buat lucu-lucuan aja deh. Dia berdiri sendiri, berhadapan langsung dengan ancaman terbesar dari Granyoto. Tapi keberanian Lakia nggak cukup buat nahan para pelayan elit Boka. Dia dikalahkan dengan cepat dan kekalahannya jadi bukti betapa seriusnya situasi sekarang. Dunia Granyoto udah bukan sekedar bayangan lagi. Mereka benar-benar datang buat ngancurin atau menguasai dunia manusia. Sementara itu, Soma dan Bang Yanto dapat laporan soal invasi ini dan langsung berubah jadi gabu dan violent. Tapi yang bikin episode ini makin berasa dalam adalah momen pribadi Soma. Di tengah kekacauan, dia baru aja tahu kalau pemilik toko permen Hidamari yang selama ini dia kenal sebagai Hidamari-san ternyata pamannya sendiri, yaitu Ino Masaru. Pengungkapan ini bikin Soma emosional, bingung, dan mulai mempertanyakan hubungan yang selama ini dia pikir biasa aja. Jadi di tengah pertarungan lawan musuh besar, ada juga pertarungan batin yang gak kalah beratnya. Ini pertama kalinya kita lihat Boka muncul dalam bentuk manusianya, dan alasannya murni karena dia penasaran sama dunia manusia. Buat ukuran villain sekelas Boka, ini cukup mind blowing karena biasanya dia cuek banget dan dominan ngatur dari jauh. Scene waktu dia pakai mimiki dan tiba-tiba berubah jadi manusia benar-benar jadi momen epic. Apalagi diperanin langsung oleh Funaki Ken. Karisma Boka tetap terasa walaupun dalam wujud manusianya. Scene ini ngasih rasa tegang tapi juga rasa penasaran baru ke penonton. Dan yang paling menarik dari sinilah kita tahu kalau Boka sebenarnya nggak sepenuhnya dingin. Dia pengen ngerti kenapa anaknya bisa jatuh hati sama dunia manusia. Ini bikin karakter Boka nggak cuma kuat, tapi juga punya kedalaman emosional.
ini Masaru cuma dikenal sebagai Hidamari-san, pemilik toko permen yang suka bantuin anak-anak dan kelihatan santai. Tapi ternyata dia paman kandung Soma. Pengungkapan ini jadi salah satu twist emosional terbesar di episode ini. Reaksi Soma waktu tahu fakta ini benar-benar campur aduk. Dia jelas sayang sama Masaru, tapi begitu tahu ada hubungan darah, semuanya berubah. Dia mulai mikir ulang soal kenangan, kedekatan mereka, dan kenapa selama ini Masaru nggak ngaku dari awal. Ya kita tahulah bahwa Masaru ini juga baru tahu soal Granuto. Jadi wajarlah kalau Masaru atau Soma nggak tahu soal ini. Pengungkapan ini bikin hubungan mereka jadi makin dalam tapi juga rumit. Di tengah pertarungan dan kekacauan dunia, Soma harus ngadepin realita soal keluarganya sendiri. Ini bikin penonton makin merasa dekat sama konflik batin yang dia rasain. Bahwa si Soma ini juga baru tahu lah ya sama si soal si Hidamari-san ini, kalau dia adalah pamannya. Aku nggak menyalahkan Ino Masaru ini ya, karena dia baru tahu juga kalau ada Granuto. Aku juga nggak menyalahkan Soma yang dia mau menyatakan bahwa dia adalah anaknya si adiknya Masaru ya. Tapi nggak dapet. Pertama saat Bang Yanto dan Masaru itu ketemu di Habibare, itu kan mau mengatakan yang sebenarnya ya Soma, tapi nggak jadi karena ada distract, yaitu distractnya ada benda jatuh, makanya nggak jadi. Yang kedua itu di tokonya Hidamari ya, itu mau mengungkapkan tapi ada distract lagi bahwa ada kekacauan lah yang dilakukan oleh Boka. Ya karena itu nggak jadi memberitahu. Tapi sebelum Soma mengangkat atau menerima telepon, Soma itu bilang ke Masaru ya, mungkin fakta ini menyakitkan buat Masaru. Nah kita tunggu kelanjutannya di episode 44 besok ya. Lakian nekat banget, dia tahu siapa Boka dan bahaya yang dia bawa. Tapi dia tetap maju sendirian tanpa senjata. Lawan yang dia hadapin bukan sembarang orang. Ini pelayan elit dari dunia Granuto. Tapi Lakia nggak mundur. Sayangnya keberanian doang nggak cukup. Lakia dikalahkan dengan mudah. Dan scene ini jadi wake up call buat semua karakternya. Dan di sini Lakia baru tahu wujud manusia si Boka. Si paling wujud Granutonya si Lakia ini belum tahu ya. Tapi wujud manusianya sudah tahu. Nah kekalahan Lakia ini kan dikarenakan dia nggak bisa berubah jadi Fram. Sebab apa bang? Ya sebab waktu dia mau berubah, frastam gearnya oleh pelayannya si Boka ini dicabut dan dilempar. Jadi dia nggak bisa berubah. Aduh. Nah kekalahan Lakia ini langsung bikin Gabu dan Valen sadar kalau mereka harus turun tangan sekarang juga. Gak ada waktu buat ragu. Dan yang keren, scene ini jadi penanda bahwa level konflik sekarang udah naik ke fase yang jauh lebih berbahaya. Soma akhirnya dapat Gojizo baru, yaitu Puru Jelly. Buat yang belum tahu, Gojizo itu kayak item khusus yang bisa dipakai buat dapetin kekuatan baru. Dan Puru Jelly ini bukan cuma variasi senjata, tapi juga penanda bahwa Gabu makin kuat. Dia bukan Soma sih yang kuat. Dari wujudnya, ini Gojizo-nya si Lakia ya. Apakah Gojizo ini akan dipakai oleh Lakia buat form baru atau upgrade kecil-kecilan lah, atau untuk finishing aja? Kita tinggal lihat di episode 44 besok apakah akan dipakai Soma sendiri atau diberikan oleh Lakia. Puru Jelly nggak cuma keren secara desain, tapi juga punya kemampuan unik yang bantu Gabu nimbangin kekuatan musuh. Mungkin ya ini, sekali lagi mungkin, penggunaannya di episode ini belum diperlihatkan sepenuhnya ya. Lebih dari itu, Puru Jelly mungkin jadi simbol pertumbuhan karakter. Mungkin dari Lakia ataupun Soma ya. Soma udah makin dewasa sebagai petarung. Dan senjata baru ini nunjukin dia terus berkembang biar bisa ngelindungin dunia dari ancaman yang makin gede. Ya menurut kalian gimana soal Gojizo Puru Jelly ini? Si Boka ini cukup kuat ya kalau di episode 43 ini. Entah nanti di episode berikutnya akan lemah atau di nerf lah istilahnya. Tapi yang kuharapkan itu seperti Evolve dah di series Kamen Rider Build.
kalau kalian belum tahu. Evolve kan itu perencana yang matang ya. Itu mulai dari dia bentuknya ball stack dan ke Evolve PES 1 sampai PES 4 sekalipun itu rencananya matang sekali Pak. Apakah Boka begitu? Apakah di nerf? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya menurutku itu bakal di nerf ya. Sebab apa? Sebab di episode ini juga Valen atau Bang Yanto mengatakan kita bakal bisa mengalahin si Boka itu. Di akhir scene episode ini ya, kalau kalian mau cari tahu, ya itu untuk detail menariknya. Kita ke poin-poin pentingnya sekarang ya. Lanjut. Dari awal kemunculannya, Boka tuh selalu digambarin sebagai dalang yang ngatur semuanya dari balik layar. Tapi di episode ini, dia turun langsung ke dunia manusia. Itu artinya konflik udah masuk ke fase yang jauh lebih serius. Turunnya Boka sendiri nunjukin kalau dia nggak lagi ngeremehin para rider. Dia ngelihat ancaman yang makin nyata dari pihak manusia dan memutuskan buat campur tangan sendiri. Ini bikin tensi cerita langsung naik drastis. Dan yang bikin makin intens, Boka turun bareng para pelayannya yang elit. Jadi bukan cuma simbol kehadiran, tapi juga pertanda bahwa serangan besar dari dunia Granuto bakal segera dimulai. Di episode ini Boka jadi tahu ya sebab kematian dari Rangus Tomats. Di balik semua aksi dan ledakan, ada drama personal yang bikin episode ini punya bobot emosional yang kuat. Soma lagi dilanda konflik batin berat setelah tahu soal pamannya. Dia harus mikir soal identitasnya, sejarah keluarganya, dan kenapa selama ini hal sepenting itu disembunyiin dari dia. Ya nggak disembunyiin ya, tapi si Bang Yanto ini tunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya kepada Soma. Dan si Bang Yanto ini mikir ulang, kalau kejadian di episode kemarin terulang, mungkin kebenaran ini gak disampaikan kepada Soma. Jadinya di episode 43 atau di ending di episode 42, Bang Yanto menyampaikannya kepada Soma bahwa Inomasaru itu adalah pamannya. Ini bukan hal yang gampang, apalagi di tengah kondisi dunia yang lagi kacau. Tapi justru dari sini karakter Soma berkembang. Kita lihat dia nggak cuma kuat secara fisik, tapi juga mulai dewasa secara mental. Penonton pun bisa makin relate sama perjuangan dia, baik sebagai rider maupun sebagai manusia biasa atau setengah Granuto ya. Dulu dunia Granuto tuh terasa kayak ancaman dari jauh, kayak mitos atau bayangan. Tapi sekarang mereka udah benar-benar hadir di bumi. Dan gak main-main. Boka dan pelayannya udah turun tangan langsung. Mereka bukan lagi legenda yang ditakutin dari jauh, tapi pasukan nyata yang siap ngehancurin dan menguasai dunia manusia. Taruhannya jadi makin besar. Episode ini sukses ngasih rasa urgensi yang nyata. Buat para rider gak ada lagi waktu buat nyantai. Buat penonton, kita disadarin bahwa pertarungan ini udah masuk ke babak klimaks. Ini momen yang ditunggu-tunggu. Soma dan Bang Yanto akhirnya langsung bentrok sama Boka. Pertarungan yang bukan cuma soal jurus-jurus keren, tapi juga soal tekad dan prinsip hidup. Di tengah kekacauan dan tekanan, Soma dan Bang Yanto buktiin kalau mereka nggak takut. Mereka tahu siapa yang mereka lawan, tapi mereka juga tahu apa yang mereka lindungi. Dan itu bikin mereka jauh lebih kuat. Pertarungan ini jadi simbol bentrokan dua dunia. Satu dunia yang mau nguasain, satu lagi yang mau bertahan. Dan buat kita yang nonton, ini jadi titik di mana semuanya dipertaruhkan. Episode 43 ini benar-benar jadi titik balik besar di Kamen Rider Gabu. Bukan cuma karena Boka akhirnya turun tangan sendiri,
tapi juga karena Soma lagi di puncak konflik emosionalnya. Semua elemen dari aksi, emosi, misteri nyatu sempurna. Dan yang paling penting, episode ini jadi pintu masuk ke konfrontasi akhir yang makin dekat. Kalau arek-arek ngikutin Gabu dari awal, episode ini nggak boleh arek-arek skip. Karena ini lebih dari sekedar pertarungan. Ini soal hati, keluarga, dan keberanian buat ngelawan yang nggak mungkin. Yaitu adalah kesimpulanku buat episode 43 dari Kamen Rider Gabu. Gimana nih menurut kalian? Menurutku sih, kalau konteksnya scene lucu dari episode ini adalah waktu Lakia mau berubah menjadi Fram, si pelayannya Boka tuh ngambil flash tamkirnya Lakia dan dibuang. Itu lucu banget. Apalagi itu Lakia nggak bisa mikir kalau dia masih bisa berubah menjadi Granuto Form. Nah, itu scene lucu banget. Lakia digebukin oleh pelayannya si Boka. Secara analitik sih Lakia yang harusnya bisa menang. Tapi di konteks episode ini atau di cerita Gabu episode 43 ini, Lakia harus digebukin agar nyambung ke premis atau konflik selanjutnya. Kalau menurut kalian apa scene epic atau emosional versi arek-arek sendiri? Dan arek-arek pilih tim Boka yang penasaran sama manusia atau tim Gabu yang siap mati-matian lindungi dunia? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow Gaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.